Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera para sahabat yang saya cintai. Hari ini cuaca di Surabaya bagus, terang benderang bahasa hukumnya, karena memang sekarang lagi musim panas. Namun kalau dari sisi panasnya cuaca, nah ini panasnya cuaca membuat kalau kita menjalankan profesi lagi di luar kantor pasti berkeringat. Nah, tentu ya berkeringatnya menjalankan profesi, apalagi seperti saya profesi sebagai lawyer, tentu ya menyenangkan begitu, karena menjalankan profesi advokat atau profesi lawyer itu harus dilakukan secara menyenangkan. Kalau nanti kalau tidak menyenangkan, bagaimana kita bisa menjalankan profesi dengan nyaman? Nah, itu sahabat saya semua. Semoga para sahabat yang saya kenal maupun sahabat saya yang mengikuti pemaparan yang akan saya sampaikan sebagai bagian untuk berbagi ilmu, ini nanti bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat yang saya cintai semua. Nah, tadi saya sedang ada acara hadir di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengikuti proses persidangan, ada perkara perdata. Kebetulan ada saksi. Nah, yang ingin saya ceritakan adalah terkait dengan suasana, pada petik. Kalau cuaca di Surabaya panas, tetapi kalau di Pengadilan Negeri Surabaya itu panas dengan karangan bunga yang bahasanya kalau membacanya sebenarnya tidak nyaman, karena bahasa itu bahasa-bahasa yang menurut saya ya bolehlah tidak pendapat dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, bolehlah tidak suka dengan putusan yang sudah dijatuhkan oleh hakim, bolehlah bahasa hukumnya punya pendapat lain, tetapi caranya memang harus kita ke depan tetap berusaha mengedepankan etika sama moral. Nah, yang ingin saya sampaikan hari ini, kemarin saya menyampaikan tentang hukum acara kasasi. Kemarin saya kupas bagaimana hukum acara kasasi yang dilakukan oleh jaksa yang bahasa hukumnya keberatan pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya. Apa itu? Yaitu putusan Ronald Tanur. Putusan Ronald Tanur itu di Pengadilan Negeri Surabaya mengirim karangan-karangan bunga yang menurut saya ya kalau bacanya tidak nyaman. Yang ya itulah kemudian saya berusaha mencermati bahasa hukumnya, menebak kira-kira yang kirim karangan bunga ini siapa. Kedua, saya baca satu-satu, ada kira-kira ya 20 lah kalau tidak saya hitung total jumlahnya. Tetapi menurut saya cermati satu-satu, bahasanya itu ya tidak nyaman kalau dibaca, seolah-olah putusan Pengadilan Negeri Surabaya itu sudah sebagai putusan seperti putusan Mahkamah Konstitusi, final and binding, putusan yang sudah punya kekuatan mengikat untuk dijalankan. Padahal seperti yang saya kupas kemarin, menurut ketentuan hukum acara pidana, dalam putusan pengadilan negeri terhadap putusan bebas masih diberikan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh kejaksaan, yang dalam hal ini hadir sebagai jaksa penuntut umum, yang menurut ketentuan pasal 244 dulu, nah itu kan saya katakan dulu, pasal 244 itu tidak memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengajukan kasasi. Tetapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 tahun 2012 telah memberi kewenangan kepada kejaksaan untuk mengajukan kasasi. Jadi yuk kita belajar berpikir secara rasional, emosional, tidak boleh emosional. Nah, yang hari ini yang ingin sampaikan adalah materi yang coba saya sampaikan hari ini adalah terkait dengan pembuktian.
atau bukti yang disampaikan pada proses persidangan. Nah, rekan-rekan semua yang saya banggakan, tentu seperti yang berkali-kali saya katakan dalam berbagai forum atau kesempatan, filosofi atau kata kunci dari hukum acara pidana itu ada pada pasal 183. Jadi pasal 183 itu kalau saya menyebut seperti Al-Quran misalnya, Al-Quran itu ada surat Al-Fatihah yang selalu menyebut bahwa intisari dari surat Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Fatihah. Maka kalau saya secara pribadi mengatakan bahwa di dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81, kata kunci yang menjadi intisari itu adalah pada 183. Nah, kalau kita buat Indo, pasal 183 itu kemudian menjadi kata kunci akhir dari seluruh proses peradilan. Jadi proses peradilan itu proses mulai dari laporan, pengaduan, kemudian menjadi penyidikan, naik ke penuntutan, naik ke persidangan. Maka kata akhirnya adalah pada pasal 183. Nah, itu. Jadi intisari, sekali lagi saya katakan bahwa intisari dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 adalah pada pasal 183. Itulah intinya. Apa isi pasal 183? Nah, ini yang menurut saya rekan-rekan harus pahami. Kalau kita baca Al-Quran, tentu kalau kita berdoa, doa yang kita minta itu salah satunya ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan lurus, mudahkan kami jalan ketika kami menuju surga, melewati jalan siratal mustaqim. Tuh. Nah, karena ini proses peradilan, maka apa isi pasal 183? Sebagai intisari yang akan dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara. Apa itu? Nah, sekali lagi saya katakan, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana nih. Jadi hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang apabila ini yang kita sebut berikutnya, asas pembuktian minimal. Apabila sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah secara hukum. Jadi dua alat bukti yang sah secara hukum. Itu yang akan kita kupas. Apa yang dimaksud dengan dua alat bukti? Bagaimana dua alat bukti? Nah, sekali lagi saya katakan dua alat bukti inilah yang akan memberikan sebuah hal yang memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutus perkara. Maka yang saya katakan lagi, pasal 183 kita anggap sebagai induk atau hasil akhir dari proses peradilan. Di situ 183 kan jelas mengatakan bahwa dua alat bukti yang sah. Nah, kita kembali sekarang, apa sih yang dimaksud alat bukti? Orang sekali selalu ketika saya bertemu mahasiswa, bertemu dengan aparat penegak hukum, bertemu dengan rekan advokat, bedakan antara bukti sama alat bukti. Bedakan bukti dengan barang bukti, bedakan barang bukti dengan alat bukti. Nah, itu yang utama dulu, supaya ada perbedaan pemahaman kita sendiri apa sih yang disebut dengan alat bukti. Nah, begitu. Nah, baru nanti saya akan bicara bagaimana proses pembuktian dalam hukum acara pidana. Oke. Seperti yang saya katakan tadi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali telah terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti. Dua alat bukti itulah yang kita sebut sebagai apa? Asas minimal alat bukti. Artinya pembuktian minimal, asas minimalitas pembuktian yaitu dua alat bukti. Dua alat bukti inilah yang kemudian berkali-kali dalam proses penerapan. Nah, ini. Jadi induknya adalah 183 itu yang kemudian dipaparkan. Dipaparkan oleh siapa? Dipaparkan oleh KUHP Undang-Undang 81. Contoh dalam pasal 1 angka 14. Seseorang bisa dijadikan tersangka. Seseorang bisa dijadikan tersangka jika terdapat bukti permulaan. Nah, bukti permulaan itu apa? Bukti permulaan itu ya minimal nanti pada dua alat bukti. Jadi seseorang dijadikan tersangka jika telah terdapat dua alat bukti. Karena apa? Karena itu ya seperti tadi, itulah kupasan yang kemudian seseorang ketika mau dijadikan tersangka. Kembali saya katakan, seseorang mau ditahan, pasal 17.
ditangkap. Seseorang akan ditangkap jika telah terdapat bukti permulaan. Nah, bukti permulaan itu apa? Yaitu 183 tadi. Yang ketiga, itu kan orang ditangkap, ditahan. Ya toh? Jadi dijadikan tersangka pasal 1 angka 14. Dijadikan tersangka pasal 1 angka 14. Kemudian ditangkap pasal 17. Kemudian ditahan pasal 21. Tiga pasal tadi semua menyebutkan bukti permulaan. Maka bukti permulaan itulah yang kemudian dijabarkan dalam petunjuk yang dikeluarkan oleh kepolisian. Misalnya bukti permulaan itu minimal 2 barang bukti, 2 alat bukti. 2 alat bukti ya tadi itu pasal 183. Nah, lalu apa yang sekarang menjadi materi tentang persidangan? Nah, ini di kasus yang ramai dibahas seperti yang saya sampaikan di awal tadi di pengadilan itu, yang saya dengar ramai di media, di situ itu ada alat bukti yang bahasa hukumnya andai kata itu bisa dijelaskan dan diterima oleh hakim, maka itu bisa menjadi dasar untuk memutus perkara. Memang kalau dilihat alur sementara informasi yang beredar, bahwa itu kan ada 4 pasal, ada pasal 338 pembunuhan berencana. Nah, apakah itu masuk pembunuhan berencana? Menurut beberapa pihak yang mengikuti sidang, ini nampaknya pasal 338 tidak terbukti. Kemudian ada pasal lagi yang dituduhkan itu adalah pasal 351 ayat 1 dan 351 ayat 3. Yang ketiga pasalnya pasal 359. Nah, kalau pasal 351 rasanya juga dianggap. Nah, dari bukti hasil laboratorium forensik menurut informasi yang beredar, di situ dijelaskan bahwa di dalam setelah dilakukan autopsi itu terdapat faktor meninggalnya itu karena dilewatin dilindas lah tanda petik jenazah, itu artinya orang tersebut ditabrak, dilewatin badannya oleh mobil, sehingga hasil autopsi itu menunjukkan bahwa faktor matinya itu karena dilindas. Itu informasi yang beredar. Tapi apakah itu benar atau tidak, saya juga tidak pendapat. Tapi kalau menurut saya kemudian hasil autopsi itu yang kemudian menjadi bukti, yang harusnya menjadi salah satu alat bukti yang bisa dijadikan pertimbangan. Tapi apakah alat bukti yang dimaksud saya tadi bisa dijadikan pertimbangan, saya tidak paham. Tetapi kalau menurut saya, di situ kan ada beberapa peristiwa. Dua-duanya ini lagi pergi ke tempat karaoke yang kedua-duanya dianggap dalam keadaan mabuk. Kalau orang mabuk itu dalam bahasanya tidak bisa mengontrol apa yang dia lakukan. Nah, sehingga kemudian faktor 359 itu sebenarnya paling tepat untuk diterapkan. Karena dianggap apa? Ya karena lalai nyetir mobil, nabrak, sehingga menyebabkan matinya orang lain. Jadi 359 itu bisa terpenuhi. Itu menurut info. Nah, lepas dari itu semua, sekarang saya mengupas kira-kira bagaimana menjadikan bukti-bukti tadi bisa masuk menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Nah, di materi ini sekarang saya sampaikan bahwa tentang pembuktian dalam hukum acara pidana di pengadilan. Nah, ini saya akan menyampaikan itu. Nah, seperti yang saya katakan tadi, pasal 183 sudah jelas mengatakan pada pokoknya itu terdapat 2 alat bukti yang sah, kemudian meyakinkan. Nah, sekarang kemudian yang saya katakan lagi, intisari 2 alat bukti yang sah itu gitu. Jadi perbuatan pidana itu dilakukan minimal dengan 2 alat bukti sehingga biar dipidana. Jadi alat bukti itu minimal itu yang terdapat 2 alat bukti. 2 alat bukti itu apa? Itu yang kita sebut prinsip pembuktian minimal yang saya katakan. Jadi sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Nah, secara umum diketahui bahwa yang sudah diketahui itu ya misalnya kalau kita naik sepeda motor mau lewat di situ biasanya dulu kalau ke kiri langsung kan tidak perlu tanda kecuali ada tanda. Jadi sesuatu yang secara umum diketahui itu tidak perlu dibuktikan. Itu yang kita sebut notir written-nya.
Jadi notir fighten itu adalah ketika sesuatu yang secara umum sudah diketahui jadi tidak perlu dibuktikan. Jadi kalau lewat mobil kecuali ada larangan belok kiri maka dia harus berhenti. Tapi ketika di situ tidak ada larangan, semua orang tahu bahwa kalau ke kiri bisa langsung. Itu hal yang secara umum tidak perlu dibuktikan. Nah, ada lagi asas satu bukti itu satu saksi bukan saksi. Jadi kalau nanti saksi cuma satu, itu yang kita sebut unus testis nullus testis, bahwa satu saksi bukan saksi. Itu yang harus penting dulu kita pahami tentang membuktikan sesuatu tadi. Jadi sesuatu yang sudah bersifat umum, notir fighten tadi tidak perlu dibuktikan. Yang kedua, unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi. Lalu yang berikutnya apa lagi? Pengakuan atau keterangan terdakwa saja tidak bisa dijadikan bukti untuk mempidana. Nah, itu seperti yang diatur kalau tadi saya katakan keterangan terdakwa, pengakuan terdakwa saja tidak cukup. Jadi untuk membuktikan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup, maka dia harus didukung dengan alat bukti yang lain. Karena sudah jelas di sini bahwa menurut ketentuan keterangan terdakwa saja itu diatur pada pasal 185 ayat 2 dan 189 ayat 4. Jadi keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan pidana. Jadi tiga hal tadi bersifat umum tidak perlu dibuktikan, satu saksi bukan saksi, dan pengakuan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk pidana. Jadi harus dibuktikan dengan bukti lain. Nah, oke. Yang seperti yang saya katakan tadi, bagaimana beban pembuktian itu kemudian dijalankan. Ya oke, kita masuk sekarang pada beban pembuktian kalau dalam perkara pidana atau yang dalam bahasa itu terkenal the burden of proof. Jadi beban pembuktian itu ada pada jaksa selaku penuntut umum. Pasal 66 dan pasal 1 angka 6 huruf B KUHP itu jelas mengatakan bahwa dalam pasal 66, supaya jelas semua saya baca secara detail apa isi dari pasal 66. Nah, pasal 66 sudah jelas mengatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak diberi kewajiban pembuktian. Jadi pasal 186 sudah nyatakan yang membuktikan siapa? Tersangka atau terdakwa tidak dibebani pembuktian. Jadi yang harus membuktikan ada perbuatan tersebut adalah jaksa. Bagaimana jaksa membuktikan? Nah, itu yang yang kedua, beban pembuktian pada tersangka atau terdakwa itu diatur dalam undang-undang yaitu yang kita sebut tindak pidana korupsi. Berbeda kalau tindak pidana umum, beban pembuktian itu ada pada jaksa. Tetapi kalau tindak pidana umum, pembuktian harus ada pada tersangka atau terdakwanya, karena terdakwa itu kalau tidak pidana korupsi. Jadi Undang-Undang 3199 yang telah dirubah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 beserta penjelasan pasal 37, maka membuktikan bahwa perbuatan itu bukan perbuatan pidana tipikor itu ada pada terdakwa. Asas yang dituduhkan kepada terdakwa menurut Undang-Undang 37 itu sudah terbukti. Maka untuk membuktikan bahwa itu bukan perbuatan pidana itu ada pada terdakwa. Terbalik ya. Kalau menurut tindak pidana umum, pembuktian itu ada pada jaksa. Itu yang diatur pada pasal 66. Karena pasal 66 mengatakan bahwa pembuktian itu tidak ada pada terdakwa. Otomatis kalau tidak ada pada terdakwa, yang mendakwa siapa? Jaksa. Maka beban pembuktian tindak pidana umum itu ada pada jaksa. Itu yang diatur dalam pasal 66. Jadi pasal 66 mengatakan tersangka atau terdakwa tidak diberi kewajiban pembuktian, terbeda kalau tindak pidana korupsi. Kalau tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam tindak pidana korupsi, pembuktian bahwa itu pembuktian perbuatan pidana tidak dilakukan oleh terdakwa harus membuktikan bahwa itu bukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan. Nah, oke. Nah, sistem perkara pidana. Nah, jadi berdasarkan undang-undang pidana, hakim itu bersifat aktif. Berbeda dengan perkara pidata. Dalam perkara pidata, hakim itu bersifat pasif. Tetapi kalau dalam perkara pidana, hakim itu bersifat aktif. Dia
bisa bertanya kepada seluruh saksi, bisa bertanya kepada ahli, bisa bertanya kepada tersangka, pada terdakwa untuk apa? Untuk membuktikan secara material perbuatan pidana itu. Jadi itu arti dari pembuktian yang dalam perkara tindak pidana umum. Nah, oke. Ada yang ingin bertanya kepada saya dari beberapa kali, Mas Saiful, di situ itu kan kalau saya menjelaskan di samping 5 alat bukti sebagaimana dimaksud pada 184, itu satu keterangan saksi, keterangan ahli, lalu bukti surat, kemudian bukti petunjuk, kemudian keterangan terdakwa, terakhir ditambah apa? Keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu apakah termasuk alat bukti atau apa? Kok oleh pasal 183 kok dijelaskan? Jadi di samping 2 alat bukti yang sah secara hukum meyakinkan hakim. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya berdasarkan keyakinan hakim semata itu sebenarnya kata nilai akhir dari pembuktian yang karena hakim itu ketika mau memutus perkara diaturlah 2 hal. Yang pertama tadi 2 alat bukti yang secara hukum, yang kedua meyakinkan hakim, tapi tidak berhenti di situ, meyakinkan hakim bahwa terdakwa ini yang melakukan gitu loh. Jadi keyakinan hakim itu bukan semata-mata kepada 2 alat bukti tadi, tapi juga keyakinan hakim bahwa terdakwa inilah yang melakukan perbuatan pidana. Sehingga keyakinan hakim itu memiliki 2 sisi. 2 sisi kepada alat bukti, 1 sisi kepada perbuatan gitu. Maka kalau 183 seperti saya katakan tadi meyakinkan hakim bahwa terdakwalah yang melakukan. Begitu. Nah, itu yang sekali lagi saya katakan di kasus Peggy, terdakwanya kan belum jelas. Belum tentu si Peggy, maka pra dikabulkan. Itu yang kemudian jadi materi menarik. Oke, sekarang jenis alat bukti seperti yang dimaksud pada 184 tadi, yang ada 5 tadi ditambah. Nah, sekarang kita sebut siapa saksi. Nah, saksi itu ya otomatis pada 184 orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan dan penelitian yang ia. Nah, ini yang penting. Ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri. Jadi kata kuncinya harus ia dengar sendiri, ia melihat sendiri, dan ya alami sendiri. Itu baru ketentuan pasal 128 yang sebagaimana dimaksud juga pada 185. Nah, itu. Nah, jadi pertanyaannya, kalau dia tidak melihat sendiri, ia tidak mendengar sendiri, kemudian ia tidak mengalami sendiri, yang diberikan oleh seorang yang tidak begitu apa? Yaitu yang disebut ya intervensi dia, pengertian menurut dia, gitu loh Pak. Jadi keterangan yang diberikan bahwa untuk kepentingan penyidikan tadi tidak diberikan, tidak dialami, pendapat itu rekaan itu tebak-nebak. Jadi dia mereka, begini, kira-kira begini, itu tebak-tebakan, atau yaitu yang bahasa sehari-hari kita sebut menurut interpretasi dia, atau dalam bahasa gampangnya rekaan dia. Karena apa? Dia tidak melihat, dia tidak menyaksikan, dia tidak mengalami. Maka itu yang bahasa hukum, saksi itu kan berdasarkan rekaan, tetapi yang dia tahu, dia melihat, dia mengalami itu. Nah, itu yang kita maksud menurut pasal 185, bukan rekaan. Itu yang diatur pada 185 ayat 5. Oke, jadi keterangan saksi yang diberikan, ini yang lagi menarik. Keterangan saksi ini bagaimana? Kemarin ada beberapa pertanyaan bahwa keterangan itu diberikan di mana yang benar. Keterangan saksi itu ya diberikan di depan sidang, di sidang pengadilan. Nah, kalau keterangan saksi memberikan keterangan di luar sidang, nah, ini kan ada satu. Jika saksi memberikan keterangan dalam penyidikan karena halangan tidak hadir di sidang, maka keterangan itu telah dibacakan ya. Menurut ketentuan 162, keterangan tersebut diberikan di sumpah, maka keterangan ini sama nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.
Jadi ada seringkali seseorang yang dianggap tidak bisa hadir lagi karena lokasi jauh dan seringkali di penyidikan sudah disertai dengan berita acara sumpah. Maka keterangan di bawah sumpah tadi menurut ketentuan 162, maka 162 itu menyatakan bahwa keterangan dengan di bawah sumpah itu punya nilai sama dengan yang diberikan di depan sidang. Tetapi ini seringkali jadi problem. Kenapa? Karena kita kan ketika hadir ini yang terdapat kontradiktif. 185 menyatakan keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan di depan sidang. Jelas ya, di depan sidang. Maka seringkali ketika keterangan saksi itu hanya berdasar keterangan yang dalam berita acara pemeriksaan atau BAP, sering menjadi perdebatan, penolakan. Hakim seringkali berpendapat begini, ya sudah dicatat aja keberatannya. Kenapa? Kalau kita berbicara asas legalitas, dua-duanya disebut legalitas. Asas legalitas itu katakan ya sudah, saksi itu adalah saksi yang hadir di sidang menurut ketentuan pasal 185 ayat 1. Tetapi 162-nya memberi juga dasar. Ini yang menurut saya kontradiktif antara pasal 185 ayat 1 dengan pasal 162. Kenapa? Karena bagaimana memastikan bahwa ketentuan pasal 1 tadi yang saya katakan tadi, sebagai saksi itu adalah orang yang melihat sendiri, pasal 1 angka 26. Kita bakal tanya, Pak, Bapak waktu jadi saksi ini ada di mana? Gitu, Bapak waktu saksi itu ada di mana? Ada nggak di lokasi itu? Bapak melihat sendiri atau tidak? Bapak mengalami nggak peristiwa itu? Itu yang penting, sehingga nilai kebenaran tadi memiliki nilai hakiki. Gitu. Tapi seringkali kadang-kadang ada juga orang yang tidak hadir dalam sidang tadi seringkali hanya bisa dijadikan sebagai bukti petunjuk. Meskipun 162 tadi mengatakan, 162 ayat 2 menyatakan bahwa keterangan saksi itu bisa nilainya sama sebagaimana dimaksud pada pasal 185 ayat 1, bahwa itu bisa sama dengan keterangan saksi yang di depan sidang. Jika keterangan yang diberikan saksi yang dibacakan tadi berkaitan dengan atau dibenarkan atau bersamaan sama nilainya kebenarannya dengan bukti atau saksi-saksi yang lain, begitu. Sehingga ketentuan 162 itu bisa diterima. Begitu. Oke, sekarang kita sebut nih. Oke. Saksi sekarang. Saksi wajib disumpah. Bagaimana kalau saksi tidak disumpah? Itu 165 mengatakan bahwa tidak disumpah ya hanya merupakan yaitu dia keterangan saksi itu akan menjadikan dasar untuk memberikan keyakinan pada hakim. Jadi kalau tidak disumpah, jadi 160 ayat 3 saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cahaya agamanya masing. Bahkan ia memberikan keterangan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Itu bahasa sumpah atau saksi. Jadi dia harus disumpah dulu supaya keterangannya punya nilai sebagai keterangan saksi. Nah, kalau dalam sidang tadi ya 162 tadi. Jadi kalau tidak disumpah 161 ayat 2 ya hanya membantu meyakinkan hakim saja karena tidak kapasitas sebagai bukti. Jadi kalau dia hadir ke pengadilan tapi tidak disumpah, 161 ayat 2 menyatakan itu menjadi petunjuk hakim aja untuk lebih meyakinkan. Gitu. Nah, karena ada lagi satu kasus yang menarik sebenarnya. Kemarin ada orang yang memberikan keterangan nyabut berita acaranya. Ada saksi ketika di BAP sebanyak 2 kali atau lebih dari 2 kali atau 3 kali. Kemudian ketika sidang dia mencabut keterangan yang ada dalam BAP-nya. Nah, dasarnya dia di BAP itu kan bukan merupakan keterangan saksi, hanya bahasa memberikan keterangan sebagai saksi saja, tapi belum punya nilai sebagai saksi di persidangan sebagaimana dimaksud pada 185. Maka ketika dia jadi saksi dia cabut. Karena apa? Dia cabut keterangan sebagai saksi yang di BAP tadi, dia memberi keterangan yang berbeda. Maka orang yang telah memberi keterangan yang berbeda ini
Kalau ternyata keterangan yang benar adalah ketika itu yang di BAP, ketika dia di depan pengadilan justru memberikan keterangan yang salah atau rekaan atau malah memberi keterangan yang palsu, maka ketentuan pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 bahwa dia bisa diancam pidana. Jadi orang yang telah dianggap memberikan keterangan palsu dalam sidang itu bisa diancam dengan pidana. Gitu. Nah, oke, nah itu kan saksi. Sekarang kan kita bicara lagi ada saksi. Jadi ada lagi di luar saksi itu ada ahli. Ahli itu jelas bahwa keterangan ahli itu yang diberikan memiliki keahlian. Contoh tadi hasil laboratorium forensik hanya dijelaskan oleh dokter atau orang yang memiliki lisensi yang bisa menjelaskan tentang hasil laboratorium forensik tadi. Jadi itulah yang disebut ahli. Ahli itu adalah yang diberikan keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk menerangkan suatu peristiwa ketika diperiksa. Nah, jadi syarat tadi memiliki keahlian khusus di bidang tertentu. Contohnya ini, orang yang akan hadir di pengadilan tipikor yang menghitung nilai kerugian negara. Dia memiliki salah satunya misalnya sebagai auditor. Maka ketika dia hadir ke pengadilan, hadir sebagai ahli auditor yang menjelaskan ahli auditor tadi. Nah, itu yang kita maksud sebagai keterangan ahli sebagaimana dimaksud pasal 186. Yang kedua, keterangan saksi ahli itu baru di bawah sumpah. Nah, kalau tidak disumpah bagaimana? Nah, bagaimana? Jadi rekan-rekan semua katakan kesimpulan hakim tuh, kalau misalnya tidak dibuat di bawah sumpah, maka akan menjadi problem keabsahan dari keterangan yang diberikan tadi. Karena apa? Karena standarisasi yang ditentukan ahli tadi, keterangan ahli itu bisa berubah menjadi keterangan biasa. Karena kalau dia tidak disumpah, statusnya hanya menjadi keterangan biasa. Yang sekarang saya coba satukan lagi terkait bukti yang dimaksud sebagaimana pasal 184 tadi. 184 tadi kan ada bukti surat. Oke, ini yang kasus yang ramai seperti yang di kasus Tanur tadi, Ronald tadi. Jadi ada bukti itu, ada bukti surat, ada bukti otentik, ada bukti elektronik. Ini yang menurut saya sedang menarik. Kalau bukti otentik itu ya misalnya dibuat oleh notaris, bukti otentik. Kemudian visum et repertum itu juga bukti otentik. Nah, jadi bukti surat. Nah, ada bukti surat biasa atau di bawah tangan. Nah, ini misalnya ada akte kelahiran, paspor, kartu tanda penduduk, ijazah. Nah, itu bawah tangan. Oke, nah kalau bukti petunjuk yaitu keadaan yang menjelaskan peristiwa, yang menjelaskan bagaimana bukti-bukti tersebut memiliki persesuaian dengan bukti-bukti yang lain. Nah, ada satu hal yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Sekarang kita mau menyampaikan terkait dengan bukti laboratorium forensik. Nah, bukti elektronik ini yang seringkali menjadi bukti elektronik tadi, ini ada beberapa hal yang seringkali saya diskusikan. Bukti elektronik itu diatur di mana? Yaitu diatur dalam Undang-Undang IT. Bukti elektronik itu terdiri dari dua hal, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Nah, ini yang supaya bisa dibedakan nanti kasus itu di mana. Nah, informasi elektronik apa itu? Yaitu sekumpulan data elektronik termasuk TTP tidak terbatas pada tulisan, suatu gambar, peta, rencana, foto elektronik atau data interchange itu, surat elektronik, telegram, telekopi, dasarnya huruf dan semuanya itu dipahami oleh orang yang mampu memahami. Itu yang kita sebut informasi saja.
Itu diatur pada pasal 1 bukti 1. Tapi yang kedua, kalau dokumen elektronik, informasi yang dibuat, diteruskan, dikirim, itu yang jadi ada informasi kemudian dikirim, kemudian diterima dan disimpan. Bentuknya apa? Analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer dengan sistem elektronik. Itu yang disebut dokumen elektronik. Jadi dokumen elektronik tadi kemudian bisa dijadikan sebagai bukti. Nah, itu yang kita sebut kemudian bukti elektronik. Nah, di mana letak bukti elektronik menurut ketentuan 184? Ini orang seringkali bingung bahwa menurut KUHP pasal 184 itu kan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Apakah bukti elektronik itu merupakan surat atau bukti petunjuk? Umumnya kalau dalam perkara pidana seringkali bukti elektronik itu masuk sebagai bukti petunjuk. Nah, informasi-informasi itu bahkan sudah diakui oleh PBB sebagai sebuah forum untuk membuktikan pada zaman sekarang. Ada beberapa peraturan-peraturan yang kemudian kasus bukti elektronik itu kemudian menjadi pijakan bagi hakim untuk menjadi dasar. Kenapa? Jadi ada undang-undang tentang kehakiman bagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman. Jadi kata kuncinya itu pemerintah hakim itu wajib menggali. Nah ini, hakim itu untuk memperoleh keyakinan. Dalam pidana seperti yang saya katakan di awal tadi, dalam perkara pidana, hakim itu bersifat aktif. Aktifnya bagaimana yang dimaksud aktif? Yaitu menurut ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman, di situ sudah jelas. Tujuan hakim itu sudah wajib nih, malah undang pasal 5 ayat 1 udah hakim itu wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Itu yang kemudian menjadi payung untuk dipegangkan bagi hakim. Jadi setelah saya pelajari dan mencermati beberapa putusan-putusan, kedudukan dari alat bukti elektronik dikaitkan dengan alat bukti di KUHP. Jadi bukti elektronik itu seperti dimaksud pasal 5 ayat 1 tadi malah menjadi bukti yang memperluas cakupan ruang lingkup. Jadi hakim itu kemudian dengan berlaku undang-undang elektronik, undang-undang IT tadi, memberikan wewenang kepada hakim semakin melebar. Kenapa? Karena dia bisa menjadikan alat bukti elektronik tadi sebagai bagian untuk memperkuat apa yang menjadi cakupan atau pikiran hakim dalam memutus perkara. Maka alat bukti elektronik itu seperti yang saya katakan tadi, ruang lingkup sebagai alat bukti, yang kedua alat bukti elektronik sebagai alat bukti lain. Jadi bisa alat bukti elektronik itu menjadi sumber petunjuk. Nah, hakim kemudian karena bukti petunjuk itu sebagaimana dimaksud pada 184 ayat 1 huruf D, maka bukti petunjuk itu yang kemudian lebih detail dikupas dalam pasal 188. Apa itu bukti petunjuk? Adalah perbuatan atau kejadian atau keadaan yang karena persesuaian baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Jadi kalau menurut saya, kalau yang dijadikan keterangan saksi tadi itu kemudian peristiwa alat bukti tadi kemudian bisa menguatkan hakim untuk menjadikan bukti elektronik sebagai bukti, maka itu bisa dijadikan bukti petunjuk. Kenapa? Karena ada persesuaian, kata kuncinya ada persesuaian dengan alat-alat bukti yang lain. Sehingga contoh tadi, hasil CCTV tadi, maka hasil CCTV itu meski ketika dijelaskan, kemudian hakim memiliki keyakinan bahwa dari CCTV itu bisa dilihat bahwa perbuatan pidana itu betul-betul terjadi. Yang kedua, betul-betul yang pelakunya itu adalah
terdakwa. Begitu, maka dia menjadi bukti petunjuk. Gitu loh, karena ada persesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain. Begitu, itu. Nah, dalam Undang-Undang IT, pasal 5 Undang-Undang IT menyebutkan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik atau hasil cetak itu merupakan bukti yang sah. Nah itu, jadi undang-undang elektronik, undang IT itu menjelaskan bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah. Alat bukti yang sah masuk yang mana? Itu tadi bisa masuk pada 184 ayat 1 huruf C atau huruf D. Gitu, karena dia bisa bersesuaian dengan keterangan saksi atau bisa berketerangan dengan keterangan terdakwa. Nah, informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetaknya sebagai maksud S1 merupakan perluasan di alat bukti yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi pasal 5 telah memberikan kewenangan seperti itu. Informasi elektronik atau dokumen elektronik hasil cetak sebagaimana di S1 merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi kita katakan tadi sudah perluasan dari ketentuan Undang-Undang 881 pasal 184 tadi. Jadi sudah alat bukti yang sah. Masuk yang mana? Ya tadi dari yang 5. Tapi kan apakah kemudian ketentuan menginformasikan otomatik atau dokumen elektronik bagaimana dimaksud Pak 1 tidak berlaku surat yang menurutnya dibuat dalam bentuk tertulis. Surat beserta dokumen menurut undang-undang harus dibuat bentuk notarial. Nah itu. Jadi bukti elektronik itu seperti itu. Jadi tidak bisa itu kemudian bertentangan dengan undang-undang yang mengatur. Misalnya harus dibuat dengan akte notarial atau akte dibuat pejabat pembuat akte, ternyata di situ dibuat bukan oleh notaris, maka bukti otentiknya menjadi tidak sah. Itu. Nah itu undang-undang. Nah permasalahan dalam bukti elektronik itu apa? Nah, orientasi sumber hukum yang membuat transaksi melalui internet misalnya saat perjanjian berlaku dan kekuatan memikat secara hukum, objek transaksi yang diperjualbelikan. Nah, ini yang sering menjadi persoalan adalah inilah yang kemudian problem-problem hukum itu seringkali muncul. Nah, maka sekarang di sistem pengadilan sekarang sudah ada sebuah penjabaran lebih detail yang mendidik atau menambah skill atau kemampuan dari hakim untuk memiliki pemahaman terkait dengan sistem alat bukti elektronik tadi sebagai bagian dari Undang-Undang 881 terkait bukti elektronik tadi. Penambahan itu kata kuncinya ada apa? Untuk memberikan kemampuan bagi hakim untuk memberikan dasar bagi hakim, kemudian untuk memberikan pemahaman kepada hakim supaya tahu apa yang dimaksud barang elektronik, bagaimana barang elektronik tadi bisa jadi bukti. Semua telah ada aturan yang mengatur tentang itu. Itulah kembali dalam kasus yang saya sampaikan tadi, dari bukti elektronik yang sudah masuk sebagai alat bukti baru atau pelebaran dari ketentuan pasal 184 tadi, kita akan bisa melihat bagaimana penjabaran jaksa kalau kembali kasus Tano tadi membuktikan adanya perbuatan pidana dalam memori kasasinya. Nah, ada pertanyaan lagi kepada saya misalnya, Mas Saiful, boleh nggak jaksa tadi memberikan bukti baru atas perkara yang sudah diputus bebas tadi? Nggak bisa, karena apa yang sudah dibuktikan oleh jaksa dalam sidang itulah yang kemudian hanya dipaparkan dalam memori kasasi. Karena kasasi itu bukan PK. Kalau PK boleh dengan bukti baru, tapi kalau kasasi berarti apa yang sudah muncul dan terungkap atau terbukti di persidangan, tidak boleh
dengan hal yang baru. Misalnya, ternyata setelah sidang seperti sekarang baru diketahui ada bukti lain. Bisa. Apakah itu bisa kemudian dijadikan bukti baru tambahan? Tidak bisa. Karena bukti yang ditunjukkan dalam hukum acara pidana sebagai memori kasasi itu adalah bagian dari sidang di peradilan. Nah, kalau itu bukti baru atau bukti novum, itu bukti untuk diajukan misalnya seperti terdakwa misalnya mengajukan PK. Karena jaksa tidak punya alasan, tidak punya kewenangan untuk mengajukan PK. Kewenangan jaksa hanya untuk mengajukan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 244. Nah itu, jadi kalau ternyata misalnya contoh bahwa hasil di luar hasil laboratorium forensik tadi juga ada ternyata orang yang menyaksikan, yang merekam. Ini kan contoh bagaimana seseorang tadi mengemudinya kelihatan bahwa dia yang mengemudi, yang nabrak. Kemudian itu rekaman tadi berbentuk video. Kemudian bukti yang video rekaman itu apakah bisa dijadikan sebagai bukti dalam memori kasasi? Tidak bisa. Yang diajukan jaksa hanya bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Gitu. Bukti yang diajukan jaksa adalah bukti yang diajukan dalam persidangan. Yang dinilai dalam kasasi hanya satu, bagaimana sebagai maksud yang saya katakan tadi, kasasi, alasan kasasi jaksa itu akan menilai, hakim Mahkamah Agung akan menilai apakah penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim sudah benar. Itu yang saya katakan. Nah, saya kutip misalnya di situ, apakah benar peraturan hukum yang telah dilakukan, apakah benar cara hakim mengadili, apakah betul hakim dalam memutus tidak melampaui kewenangan. Jadi tidak ada hakim itu memeriksa bukti baru yang diajukan oleh jaksa. Karena dokumen yang akan dikirim ke Mahkamah Agung itu sudah tertata secara administrasi, artinya dokumen yang ada di pengadilan akan dikirim secara utuh. Tidak ada penambahan bukti baru. Kalau ternyata disampaikan dalam memori misalnya, Pak kan ini bisa dijadi petunjuk, nggak bisa. Karena hanya akan mencatat seluruh bukti yang sudah dibuktikan dalam sidang. Alat bukti apa aja yang sudah dimunculkan, itu semua ada dalam berita acara. Tidak bisa. Jadi saya katakan sekali lagi, kalau dalam memori kasasi nanti tidak bisa diajukan bukti baru. Yang tidak, bahasanya ini kan bukti baru diketemukan. Andai kata kasus ini orang tadi bisa diterima oleh jaksa ketika sebelum sidang, maka ini akan bisa membantu jaksa untuk membuktikan tentang dakwaan dan tuntutan yang sudah diajukan oleh jaksa. Boleh kalau belum sidang, tapi kalau sudah close, tidak ada penambahan bukti baru. Begitu. Jadi yang saya katakan tadi, pembuktian dalam proses sidang itulah yang terbukti, itulah yang dikirim, itulah yang diadministrasi, itulah yang dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung untuk menilai apakah bukti-bukti yang diajukan, apakah bukti yang disampaikan tadi sudah dipertimbangkan oleh hakim, apakah tepat hakim dalam membuat pertimbangan, apakah hakim tepat dalam membuat putusan. Semua dinilai, bukan berdasarkan bukti yang baru ditemui. Nah, nanti kan orang bertanya lagi, Bapak, bagaimana nilai keadilan? Hukum itu kan mencari kebenaran material. Iya, kebenaran material, tapi dalam sidang, tidak setelah sidang. Lalu, ya itulah apa yang dimiliki jaksa, itulah yang kemudian dijadikan dasar. Apa yang dibuktikan jaksa, itulah yang dinilai oleh hakim. Itu tidak bisa kemudian orang baru tahu peristiwa tersebut, baru dikirim, baru disampaikan. Kemudian terbentuklah opini. Nah, ini yang opini publik lain lagi. Kalau opini dengan fakta yang terungkap di persidangan beda. Hakim memutus tidak berdasarkan opini.
Hakim dalam memeriksa perkara tidak berdasarkan dokumen, berdasarkan opini, tidak. Hakim juga dalam memutus perkara tidak berhasil berdasarkan hasil ada eksaminasi. Eksaminasi itu adalah forum yang dijadikan menganalisa secara utuh dari berbagai sumber hukum atau pendapat hukum atau keahlian. Yang di situ kemudian dipaparkan, dibuat kesimpulan. Nah, kesimpulan eksaminasi itu apakah bisa dijadikan dasar oleh jaksa misalnya untuk menjadi memori kasasi? Tidak bisa. Hakim itu hanya akan memutus apa yang terungkap dalam persidangan, apa yang terbukti dalam persidangan, apa yang menjadi putusan dalam persidangan. Kalau di luar, nggak bisa. Lalu nyampaikan kepada Pak Saiful berarti kan pembuktian material tidak maksimal. Ya, itulah hukum. Kalau pada saat pembuktian memang hanya sebatas itu, itulah dasarnya. Jadi, lalu pertanyaan Pak Saiful, bagaimana dengan bukti-bukti yang terungkap ini kan asas keadilan menjadi tidak terpenuhi. Ya, inilah hukum. Apa yang terungkap, apa yang terbukti, apa yang dijadikan dasar, apa yang diberikan keyakinan bagi, itulah yang dasar, gitu loh. Beda kalau dalam putusan itu belum mengupas secara lengkap, gitu loh. Nah, maka Mahkamah Agung akan memeriksa nanti apakah dalam memori kasasi itu mengupas tentang titik lemah, bahasa tanda petiknya, tentang pertimbangan-pertimbangan hakim yang dianggap tidak benar oleh jaksa. Tuh, ada lagi misalnya Pak Saiful, bagaimana dengan legal opinion? Gitu loh, legal opinion setelah perkara, nggak bisa. Ada ahli berpendapat berdasarkan bukti yang sama, kemudian dia membuat legal opinion. Nggak bisa. Apakah itu nggak bisa Pak Saiful, legal opinion menjadi petunjuk? Nggak bisa, bukti itu hanya ketika dalam sidang dinilai sebagai bukti petunjuk, bukan setelah sidang ada analisa legal opinion muncul bahwa legal opinion itu menjadi bukti petunjuk. Nggak bisa, nggak ada gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa bukti petunjuk itu hanya muncul dalam sidang. Pembuktian tidak ada lagi di tempat lain kecuali hanya dalam sidang gitu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, bersama-sama kita memberikan saran, memberikan masukan kepada jaksa, tapi tidak boleh keluar dari apa yang sudah muncul dalam sidang gitu. Kalau bukti baru, bukti novum namanya, itu bukan kewenangan jaksa untuk mengajukan bukti novum. Nah, maka sekali lagi yang saya katakan tadi, dalam perkara putusan yang sudah memuat dengan 338, 3351, 259, 351 ayat 2, menurut saya semua dakwaan mulai dari primer, subsidiar, lebih subsidiar lagi, kupas satu-satu. Mana nanti yang paling kuat, hakim akan menilai, hakim di Mahkamah Agung akan menilai. Mulai dari unsur tadi yang saya katakan dari awal, uraian peristiwa, bukti yang disampaikan, atau bukti yang terungkap di persidangan, mengupas menjadi tuntutan, kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam perkara atau tidak. Itu aja. Maka selalu saya katakan ke teman-teman, kita harus berpikir secara objektif juga, menilai apakah bukti yang disampaikan jaksa dalam perkara Ronald Tanur itu sudah bisa dibuktikan, baik bukti surat, saksi, ahli, bukti petunjuk maupun keterangan terdakwa, dan juga terakhir tadi bukti elektronik. Itu yang kita kupas. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa materi hukum acara pidana untuk perkara Ronald Tanur masih ada di Mahkamah Agung. Jadi kita tidak boleh bersikap negatif atau sudah berasumsi jelek pada cara hakim memutus. Kenapa? Karena masih ada upaya. Apa makna dan filosofi dari kasasi? Kasasi itu adalah sebagai bagian untuk menilai, untuk mengkoreksi, gitu.
putusan yang telah dibuat hakim di bawah dalam hal pengadilan negeri, apakah penerapan hukumnya benar, apakah tidak melampaui batas, apakah pasal yang penerapan yang digunakan telah tepat secara hukum, itu saja. Nah, maka sekali lagi saya katakan, bersama-sama yuk kita cermatin bagaimana jaksa mengupas, harus kita buka kepada publik nanti. Jadi cari informasi yang nanti kira-kira memori yang dibuka oleh jaksa. Tadi mau saya sampaikan begini, kalau kita mau ada lembaga forum eksaminasi yang akan diperiksa itu mulai dari dakwaan. Ini yang paling ringkas saja, dakwaan. Karena dakwaan itu tapi harus dimulai dari BAP dulu dong. Minimal ada resume perkara pidana yang dibuat oleh penyidik. Baru dakwaan, baru alat bukti yang disampaikan. Yang kedua, di dalamnya ada bukti-bukti yang terungkap di persidangan. Yang kedua, yang terakhir dari jaksa baru tuntutan. Itu kita teliti. Apakah proses yang sudah disampaikan di penyidikan sudah dibuktikan secara keseluruhan oleh jaksa? Begitu. Baik ketentuan pasal 338, ketentuan yang diancam dengan 351 ayat 1, 351 ayat 3 maupun 359. Kita teliti. Jadi saya ulangi, mulai dari rencana resume pidana yang dilakukan oleh penyidik, dakwaan yang dibuat oleh jaksa, fakta yang terungkap di persidangan, tuntutan yang dilakukan oleh jaksa, baru memori kasasi. Itu dari si jaksa. Yang kedua, untuk terdakwa, kita lihat dulu, periksa pledoinya, ya toh, apakah pledoi yang dia lakukan atau pembelaan dia lakukan itu menambah fakta-fakta baru, atau hanya berangkat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Kalau ternyata dalam memori pledoinya ternyata ada fakta yang kemudian dijadikan dasar oleh jaksa, itu kita koreksi, nanti dijadikan dasar oleh jaksa untuk memasukkan itu dalam memori kasasi. Jadi semua kita koreksi, kita periksa supaya pemeriksaan nanti bersikap fair. Gitu, kita tidak bisa menilai bahwa apa yang dilakukan jaksanya benar, apa yang dilakukan terdakwa salah, apa yang diputus hakim nggak bisa. Hukum itu telah memberikan ruang kepada kita untuk berdiskusi dalam forum apapun, sehingga orang bisa menyampaikan pendapatnya secara terbuka, tapi dengan nilai-nilai etika dan moral. Tidak bisa kita kemudian berpendapat, wah hakim ini, nggak bisa. Ada forum, kalau hakim dianggap melakukan pelanggaran kode etik, laporkan kepada hakim pengawas atau KY. Itu caranya. Jadi ruang untuk menempuh upaya hukum maupun menyampaikan keberatan atas perilaku hakim atau perilaku sudah ada semua. Gitu, oke? Begitu ya, semua sampaikan semuanya. Semoga apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat terkait dengan pembuktian dalam sistem peradilan untuk acara pidana. Lalu termasuk di dalamnya upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh jaksa yang berbentuk kasasi tadi memiliki pembuktian yang kuat sehingga bisa membantu atau bisa meyakinkan hakim di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung untuk mengkoreksi apakah putusan pengadilan tadi bisa dikoreksi atau diperbaiki atau dibatalkan. Saya pikir gitu. Nah, ruang-ruang seperti itulah yang ke depan mungkin kita bisa dalam forum apapun berdiskusi, supaya makin sering kita berdiskusi, makin sering kita berdialog, memberikan ruang hukum itu menjadi terbuka kepada semua orang. Informasi tentang upaya hukum itu semua orang menjadi tahu, sehingga kalau ada perasaan tidak sependapat, tidak suka atau tidak nyaman atau tidak sependapat dengan apa yang diputus hakim, ruang hukum masih ada. Gitu. Oke? Itu ya saya sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu yang sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan buat kita, dan kita bisa berdiskusi. Nanti bisa datang ke kantor saya. Ini kantor saya, ini di kantor SMP Law Office, untuk kita berdiskusi bagaimana kita berdiskusi bersama terkait dengan penerapan hukum kita ke depan.
Anda punya ilmu, punya pengetahuan, yuk kita bersama-sama diskusi. Karena dengan punya ilmu, berdiskusi akan menambah ilmu. Yang tadi belum paham menjadi paham, yang tadi tidak tahu menjadi lebih tahu. Yang tadi penerapan salah, setelah kita diskusikan menjadi kita berdiskusi bersama, ada hasil yang ke depan kita bisa bersama jalankan, gitu. Oke? Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Nah, saya tidak membaca ada nanti besok kita diskusi lebih detail terkait dengan saya lagi mencari informasi apakah memori yang dibuat oleh jaksa sudah disampaikan bentuknya seperti apa, itu yang bisa jadi materi nanti ke depan untuk diskusi soal hukum acara pidana. Itu ya. Saya akhiri sahabat saya. Ntar saya baca pesan barunya ini. Makasih semuanya ya. Semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat, bisa menambah ilmu kita bersama, penerapan hukum kita bisa dikoreksi dan bersama kita perbaiki. Supaya ke depan hukum itu hadir sebagai panglima, hukum itu hadir memberikan solusi atas problem-problem hukum yang ada di masyarakat. Gitu. Oke? Terima kasih ya. Selamat siang sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.